Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Trika dan Bapak Aldiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu review peraturan daerah Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiwin S. Panjaitan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sonia Clara Tarigan. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama dijelaskan oleh Sonia. Di sini kami akan membahas mengenai latar belakang, peta data alokasi ruang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga, review dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Latar belakang terdiri dari pengertian zonasi, rencana zonasi, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya dan tiap-tiap aturan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peta data alokasi ruang, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Maluku Utara. Peta data alokasi ruang ini merupakan distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sampai dengan tahun 2038. Di sini kami akan membahas review dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan pelengkap dari rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku Utara yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara, di mana dengan adanya undang-undang tersebut akan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir. Dan peraturan ini merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sini kami akan membahas satu persatu. Yang pertama, bab 1. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum. Bab 2 berisi tentang ruang lingkup, jangka waktu, dan fungsi dari RZWP 3K yang terdapat pasal 1-4. Ruang lingkup itu meliputi daerah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir ke arah laut sejauh 12 mil dan diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan dan ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya, bab 3 berisi tentang tujuan, strategi, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuannya itu agar masyarakat pesisir Provinsi Maluku Utara dapat menjadi harmonis sinergis dalam rangka percepatan dan pengembangan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya saing masyarakat pesisir secara kolaboratif. Selanjutnya, bab 4 berisi tentang rencana alokasi ruang. Di sini terdiri dari pasal 12 sampai 30. Di sini berisi tentang rencana zonasi alokasi ruang, berisi tentang zonasi permukiman, zonasi pertangkapan ikan, zonasi budidaya ikan, zonasi pariwisata, zonasi pelabuhan, zonasi fasilitas umum, dan berisi tentang konversi pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wiwin. Yang selanjutnya, bab 5, yaitu berisi tentang indikasi program, di mana membahas tentang pedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang, mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi dan dilakukan dalam waktu pelaksanaan 20 tahun dengan rinci per 5 tahun. Selanjutnya, bab 6 berisi tentang pengendalian pemanfaatan ruang, di mana di sini dijelaskan aktivitas yang diperbolehkan dan aktivitas yang tidak diperbolehkan, serta aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin. Dan dibahas juga mengenai tindak pelanggaran dan sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan telah ditentukan pelanggarannya serta sanksi sesuai dengan arahan pada pasal pelanggaran.
Bab 7 adalah pengawasan dan pengendalian, membahas tentang pelaksanaan pengawasan yang melibatkan dan wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya, serta masyarakat juga dapat berperan dalam pengendalian dan pengawasan di rencana zonasi tersebut. Selanjutnya, bab 8 membahas tentang mitigasi bencana. Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pemerintah daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana untuk mengetahui tingkat, jenis, dan wilayah yang berpotensi bencana. Pada bab 9, membahas tentang kelembagaan, di mana hal ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan RJWP3K dan sesuai dengan integritas TKPRD Provinsi Maluku Utara. Pada bab 10 membahas tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Adapun salah satu hak masyarakat yaitu memperoleh akses mengetahui RJWP3K dan memperoleh informasinya juga. Nah, kemudian di sini juga kewajiban masyarakat adalah wajib ikut berpartisipasi aktif, berperan aktif untuk melakukan pemanfaatan zona lokasinya. Bab 11 membahas tentang gugatan perwakilan. Membahas hak organisasi masyarakat, di mana hak organisasi masyarakat ini harus memenuhi persyaratan dan wajib mengajukan gugatan untuk melakukan tindakan tertentu. Pada bab 12 membahas tentang ketentuan penyidik, membahas tentang stakeholder yang melakukan penyidik, yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti data, dan memberitahukannya kepada si penuntut umum sesuai dengan ketentuan. Pada bab 13 membahas tentang ketentuan pidana, di mana ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar pasal dalam penetapan peraturan daerah Provinsi Maluku Utara dan mendapat pelanggaran yang dimaksud pada ayat 1. Bab 15 membahas tentang ketentuan peralihan, membahas tentang izin pemanfaatan dengan berlakunya peraturan daerah ini. Dan setiap izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada bab 15, ketentuan lain-lain membahas tentang penetapan arahan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan dalam RT/RW provinsi dan sesuai dengan penetapan konservasi oleh Menteri. Pada bab 16 membahas tentang penutup mengenai penetapan peraturan daerah Provinsi Maluku Utara nomor 2 tahun 2018 mulai berlaku dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Dan kemudian peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan daerah Provinsi Maluku Utara nomor 2 tahun 2018 diundangkan. Sekian review materi mengenai peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang rencana zonasi dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara. Dari kami, jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.